Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan belajar mengenai kalor dan perpindahan kalor. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, belajar mengenai perpindahan kalor, alangkah baiknya kita mempelajari mengenai apa sih kalor itu. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar yang sudah ditampilkan, ada dua objek nih, ya. Yang satu sebelah kiri memiliki suhu yang lebih panas, dan satu lagi memiliki suhu yang lebih dingin. Nah, benda dengan suhu yang lebih panas akan mentransfer energi yang disebut dengan kalor. Contohnya, misalnya kita memiliki air kopi yang panas. Saat kita diamkan di ruangan terbuka, maka kalor akan merambat pada gas di ruangan tersebut, sehingga kalor merambat dari suhu yang lebih panas pada air kopi, yang panas tadi, ke udara dengan suhu ruangan yaitu sekitar 24 derajat. Nah, contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, yang ketiga ada radiasi. Kira-kira apa sih perbedaan dari konduksi, konveksi, dan radiasi ya? Nah, konduksi adalah perpindahan kalor melalui kontak langsung antar objek yang berwujud padat. Nah, di sini ada disajikan animasi mengenai memasak telur di atas wajan, yang mana teman-teman seperti kita ketahui ya, wajan di sini wujudnya adalah padat, dan telur di sini juga padat, yang mana dia langsung berkontakan dengan kalor atau energi yang langsung dikeluarkan dari api yang terdapat pada kompor gas. Nah, inilah yang merupakan contoh dari konduksi. Contoh lain dari konduksi misalnya kita memiliki sendok atau garpu yang terbuat dari besi atau stainless steel, lalu kita panaskan di atas api yang terdapat pada lilin. Jadi, metode pada konduksi ini perantaranya adalah padat ya, wujudnya padat. Selanjutnya, metode yang kedua adalah metode konveksi. Seperti yang teman-teman bisa lihat, konveksi ini pada umumnya terjadi pada zat cair, namun begitu bisa juga terjadi pada gas. Contoh pada kehidupan sehari misalnya saat kita memasak air atau misalnya kita memasak sup dan lain-lain. Konveksi sendiri memiliki pengertian perpindahan kalor yang disebabkan rembatan kalor yang dapat terjadi pada zat cair ataupun gas ya. Kalau contoh pada zat cair itu saat kita mendidihkan air, maka contoh pada zat gas yaitu pada saat kita membakar kertas ataupun koran, kita letakkan di bawah lantai, maka rembatan kalor akan mendorong gas tersebut menyebabkan kertas atau koran yang kita bakar terbang. Seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut ke metode yang terakhir, yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Teman-teman pasti pernah ada yang mengalami camping atau misalnya pramuka menginap di sekolah, lalu pernah membuat api unggun. Nah, api unggun di sini merupakan contoh dari radiasi. Radiasi yaitu perpindahan kalor yang terjadi tanpa membutuhkan medium atau perantara ya teman-teman ya. Berbeda dengan konduksi yang perantaranya wujud padat, ataupun konveksi yang perantaranya itu wujudnya itu zat cair dan zat gas. Maka radiasi itu langsung tanpa bersentuhan gitu. Misalnya saat jari-jari kita dengan jarak tertentu merasakan hangat dari api unggun, ataupun misalnya saat kita belajar merasakan hangat dari lampu pada saat kita terlalu lama memakai lampu yang ada di rumah kita. Jadi tanpa bersentuhan secara langsung, kita pun mengalami atau merasakan yang namanya kalor dari sumber kalor tersebut, misalnya bisa api unggun, bisa lampu, pokoknya dia tanpa kontak secara langsung.
Sekian ya teman-teman bahasan kali ini mengenai kalor dan perpindahan kalornya. Oke, sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah!